Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Baik. Perkenalkan, nama saya Royke, saya asal dari Malang. Puji Tuhan, Bapak Ibu Gembala, terima kasih sudah mempercayakan kami untuk bisa mulai di tempat ini. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan kita pada pagi hari ini saya ambil di dalam Kejadian pasalnya yang ke 24 ayatnya yang pertama. Kejadian 24 ayat yang pertama berkata demikian: Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya pastikan bahwa kita semua yang hadir pada pagi hari ini tidak ada yang tidak mau diberkati, amin. Ya. Dan oleh sebab itu bahwa berkat itu adalah merupakan juga bisa dikatakan bahwa itu adalah kebutuhan primer, ya. Berkat itu ada dua. Yang pertama adalah berkat secara jasmani maupun berkat secara rohani. Kalau orang yang sudah mengerti dan memahami tentang Allah, percaya betul Tuhan di dalam hidupnya, maka orang yang seperti ini adalah cirinya dia bukan hanya melihat berkat jasmani, tetapi berkat rohani. Albert Einstein pernah berkata begini: kehidupan seseorang itu adalah seperti seorang anak kecil sedang membawa sepeda. Saat sepeda itu digayu, maka sepeda itu tidak akan jatuh. Artinya ada keseimbangan antara sepeda itu berjalan dan orang yang sedang membawa sepeda itu. Berapa banyak orang seringkali di dalam hidup tidak seimbang, hanya mencari berkat jasmani. Pokoknya saya kaya, pokoknya saya diberkati, pokoknya anak saya hidup, anak saya bisa sukses. Tapi mereka lupa bahwa ada juga yang dinamakan dengan berkat yang namanya berkat rohani. Ya, 1 Korintus 3:16 berkata, bukankah tubuhmu adalah merupakan bait Allah? Maka karena kita ini adalah bait Allah, kebutuhan daripada manusia itu adalah bukan hanya kebutuhan secara psikologi, bukan hanya kebutuhan secara intelektual, bukan hanya kebutuhan secara makan dan minum, tapi juga ada kebutuhan yang namanya spiritualitas, yaitu kebutuhan seseorang tidak bisa hidup, tidak bisa bergerak, tidak bisa menikmati kalau tidak ada yang namanya hubungan rohani dia dengan Allah. Oleh sebab itu, biarlah pagi hari ini seberapapun kita yang hadir, saya percaya bahwa Bapak Ibu juga bukan saja mengejar yang namanya berkat jasmani, tetapi juga kita mau mengikuti mengejar berkat rohani. Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan surga, maka semuanya itu akan ditambahkan. Artinya bahwa selama kita hidup dalam dunia ini, memang kita perlu makan minum, memang kita perlu kenyamanan, memang kita perlu uang. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita juga perlu Allah, perlu Roh Kudus, perlu Tuhan memimpin, menuntun akan setiap kehidupan kita. Nah, kalau kita melihat dari Kejadian pasal 24 ini, saudara, pada umumnya sih, kalau orang makin berumur, sudah tidak bekerja, secara otomatis sebetulnya income-nya itu sudah tidak bertambah, kecuali dari anak cucunya. Tapi luar biasa, ayat Alkitab ini berkata bahwa Abraham telah tua dan lanjut umurnya, tapi dia makin diberkati oleh Tuhan. Makin dia melimpah secara jasmani. Makin tua makin dia dekat kepada Tuhan. Bukan makin tua makin jadi, ya. Seperti ada pujian rohana, ya.
pujian dunia. Tapi makin tua makin mengenang, makin menyadari, makin tahu arti kehidupan ini, bahwa hidup bukan untuk pribadi, hidup bukan untuk lingkungan, hidup bukan untuk keluarga, tapi hidup adalah untuk Tuhan, untuk Allah kita semua. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada beberapa poin yang kita akan lihat bersama. Apa sih kunci daripada Abraham ini sehingga ia makin diberkati, dia makin disertai, dia makin ditolong oleh Tuhan. Kita buka di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi, ada 4 bagian sini, bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ya, dari 2 ayat ini saya mengambil interpretasi, yaitu bahwa Abraham, dia diberkati oleh Tuhan karena dia tidak pernah melupakan satu action, satu tindakan, yaitu kalau orang ingin mendapatkan hasil atau upaya, maka ada tindakan, ada action, atau ada sesuatu yang dia lakukan. Istilah banyak orang mengatakan bahwa ada bagian murid, ada bagian daripada guru, ada bagian daripada mahasiswa, ada bagian daripada dosen. Ada bagian yang dikerjakan oleh jemaat, ada bagian yang dikerjakan oleh para pelayan dan para hamba Tuhan. Ada bagian yang dikerjakan oleh Allah, tapi ada bagian yang dikerjakan oleh manusia, oleh kita. Abraham tahu Allah itu sanggup menolong, memberkati, menyertai. Abraham tahu sanggup memberikan segala apa yang dibutuhkan oleh manusia. Tapi Abraham sadar bahwa dia juga mengetahui tahu apa yang dia harus lakukan, apa yang harus dikerjakan, sehingga Abraham tetap diberkati oleh Tuhan. Nah, kadangkala banyak orang menganggap bahwa pokoknya saya berdoa saja, pokoknya saya tinggal di rumah saja, pokoknya saya menyanyi memuji Tuhan, saya nggak perlu ke gereja. Tuhan itu maha pengasih, Tuhan itu sumber berkat. Nah, itu yang salah. Jadi yang benar adalah Bapak yang saudara yang kasih dalam Tuhan, yang benar adalah menyadari Allah itu ada, Allah itu maha kuasa, tapi menyadari kita adalah manusia terbatas yang juga melakukan bagian-bagian daripada kita. Amin, Bapak Ibu, harus melakukan. Maka oleh sebab itu yang dilakukan oleh Abraham di sini adalah ketika ada perintah daripada Allah. Hai Abraham, pergi dari sanak saudaramu. Hai Abraham, pergi dari negerimu. Ini perintah, saudara. Alkitab mengandung 3 bagian hal. Yang pertama adalah perintah, yang kedua adalah perintah itu kita taati, dan yang ketiga adalah baru ada yang namanya berkat. Kalau cuma perintah aja, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, tapi tinggal di rumah, tapi tidak memberikan action, tindakan, gak bisa. Ayo nak makan. Kalau saya cuma bilang begitu kepada anak saya, ayo makan, tapi dia nggak lakukan, ya dia nggak bisa makan, dia nggak bisa kenyang. Kalau pendeta mengatakan mau diberkati, mau, tapi nggak beribadah, nggak bisa. Ya, oleh sebab itu tindakan action yang dilakukan oleh Abraham adalah ketika dia mendengar perintah, dia tidak menawar-nawar diri, dia tidak berpikir-pikir. Dia tidak melakukan sesuatu yang kalau saya lakukan, kalau saya kerjakan, untung enggak. Tidak ada pikiran-pikiran seperti itu. Yang Abraham tahu adalah ini perintah Allah. Yang Abraham tahu adalah ini adalah merupakan perintah daripada Tuhan. Dan kalau Allah yang memerintah, kalau Allah yang berkata, apakah pernah salah? Tidak pernah. Kalau Allah yang menyuruh, kalau Tuhan yang menyuruh, apakah itu keliru? Tidak pernah. Inilah kunci daripada Abraham. Salah satu yang dia punya adalah
Abraham tahu persis siapakah Allah itu. Abraham kenal persis siapakah Tuhan itu. Saudara, antara tahu dan kenal itu beda jurang. Artinya beda jauh. Ya. Saya kenal persis istri saya. Tapi tetangga saya walaupun tahu tapi belum tentu kenal. Tahu itu adalah sebatas tahu, oh Bapak Presiden kita, Bapak Presiden A. Tapi belum tentu saudara kenal. Kata kenal itu adalah sama dengan satu kalimat di mana orang memiliki hubungan yang sangat intim. Seperti seorang suami mengenal istrinya, orang tua mengenal anaknya. Jadi kalau ada anak misalnya nangis, orang itu akan berkata, wah papanya begini, dia baru dihajar. Belum tentu. Ternyata anak itu menurut bahasa bapak ibunya, dia meminta sesuatu kepada orang tuanya. Bapak ibu yang kasih dalam Tuhan, kita jangan hanya tahu, oh Yesus itu luar biasa, oh Yesus itu dahsyat. Tapi apakah kita sudah mengenal dia lebih dalam lagi? Dengan kita membaca Alkitab, dengan kita memuji menyembah Tuhan, dengan kita beribadah setia kepada Tuhan. Oleh sebab itu, bapak yang baik, anak yang baik adalah anak yang mengenal persis seperti apa bapaknya, bapak yang tahu persis seperti apa anaknya. Maka seperti itulah yang terjadi dalam kehidupan Abraham. Abraham gak banyak berpikir dia mau pergi kemana, apalagi zaman dahulu belum ada kompas saudara, belum ada GPS. Mungkin kalau sekarang kita akan bertanya, ya Tuhan di mana jalannya? Seperti itu ya. Saya kemarin kesini dari Malang sudah pakai GPS, tapi kelewat juga saudara ya. Seperti itu. Artinya bahwa ketika Abraham mendengar suara daripada Tuhan, maka yang dilakukan oleh Abraham adalah dia dengar, dia taat, dan dia lakukan. Bukan hanya dengar. Anak kecil kalau mau dengar gampang saudara, tapi untuk melakukan belum tentu. Maka sebagai anak Tuhan pada pagi hari ini, mari Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita mau taat, kita mau tunduk, kita mau dengar-dengaran, kita mau lakukan, kita mau kerjakan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, pujian mengatakan begini, suka-sukamu Tuhan, ya kan? Suka-sukanya Tuhan saja. Toh yang buat kita, yang ciptakan kita, yang rancangkan kita, itu adalah Tuhan. Maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini, mungkin itu sulit, mungkin itu adalah mengalami pergumulan, persoalan. Kalau kita setia, kalau kita taat, Tuhan punya jalan yang terbaik bagi kita. Amin. Kuncinya di situ aja. Jadi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, dan ketaatan itu bukan dimulai dari hal yang besar. Oh nanti kalau saya sudah SMA baru saya melayani. Oh nanti kalau saya sudah sekolah Alkitab baru saya benar-benar doa puasa. Enggak. Tapi ketaatan itu dimulai dari hal yang kecil. Ketaatan itu dimulai dari rumah sebagai anak taat pada orang tua. Ketaatan itu dimulai dari kampus, mahasiswa taat kepada dosen. Ketaatan itu juga dimulai di gereja ini, jemaat taat kepada Bapak dan Ibu Gembala kita. Dan masing-masing kita yang ada di tempat ini, kita punya otoritas di atasnya kita, yang Tuhan sudah tempatkan bahwa kita harus taat kepada orang yang di atas kita. Anak-anak, mari taat pada mama papa. Kita sebagai orang tua taat kepada yang di atasnya kita. Semuanya sudah punya otoritas. Abraham tahu tentang hal ini, maka Abraham tidak mengelak dan dia menundukkan, dia taat kepada Bapa. Saudara, contoh yang sudah tidak asing bagi kita, Yesus Kristus. Saudara bisa bayangkan kalau Yesus itu tidak mau taat kepada Bapa, waktu dia ditombak, waktu dia dicaci maki, waktu dia dihajar, waktu dia dihina,
dia bisa jadi dia hilang begitu saja. Dia bisa jadi dia jadi batu. Dia bisa jadi dia jadi satu sosok pribadi yang menakutkan. Tapi karena dia taat, dia diutus oleh Allah Bapa menjadi manusia di bumi, taat kepada Allah, apapun yang dilakukan, apapun yang dirasakan, dia tetap taat kepada Tuhan. Bahkan Alkitab mengatakan dia taat sampai mati di kayu salib. Bagaimana mungkin kalau Yesus sudah memberikan teladan kepada kita dan kita tidak mau jadi seperti Yesus? Ya, ujian berkata gimana? Ku mau sepertimu Yesus, gitu ya. Mau jadi seperti Yesus. Ada satu kisah juga di dalam Alkitab, yaitu dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 10. Seorang panglima bernama Naaman. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Ayat 14 berkata, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Saudara, Panglima Naaman ini dia bukan seorang yang biasa-biasa saja, ya. Dia bukan seorang yang teman biasa saja, tapi dia seorang yang dihormati. Di zaman dahulu seorang Panglima Naaman dia adalah orang yang dihargai. Tetapi ketika dia mengalami yang namanya sakit penyakit dan dia mendapatkan satu perkataan bahwa Tuhan akan bisa sembuh kalau Tuhan nanti di daerah kita ini ada seorang nabi. Dan kami mendengar apapun yang dikatakan oleh nabi itu pasti akan terjadi. Ini yang mengatakan ini seorang anak kecil, saudara. Kemudian apakah Naaman bilang begini, kamu anak kecil, saya ini panglima, saya ini adalah seorang petinggi. Tapi tidak. Dan seorang panglima ini dia menyuruh, panggillah seorang nabi itu. Kemudian Nabi Elisa itu berkata bla 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 yang ayat kita tadi sudah baca. Dan saudara, dahsyatnya terjadi adalah panglima ini dia pergi dan dia melakukan sesuai dengan perintah Elisa. Padahal di daerah itu ada 3 sungai yang sangat bersih, jauh lebih bersih daripada yang namanya sungai Yordan. Tapi kenapa dia tidak pergi ke sana? Karena perintah mengatakan pergilah ke sungai Yordan. Saya berinterpretasi, seandainya dia pergi ke sungai yang paling dekat, daerah di mana Panglima Naaman itu ada, saya yakin dia tidak mengalami kesembuhan. Kenapa? Karena yang disuruh pergi ke sungai Yordan. Saudara, kadangkala bahwa yang kita alami, yang kita sedang hadapi pada saat ini mungkin di luar daripada pikiran kita. Aduh Tuhan, kenapa saya begini? Masalah ini belum selesai, sudah ada masalah lain. Saya kok tidak diangkat-angkat? Saya kenapa kok tidak berhasil? Saudara, kemustahilan kita, ketidakmungkinkan kita, apa yang tidak bisa kita lakukan, itu sanggup dan bisa dilakukan oleh Allah. Amin. Maka jangan membatasi kuasa Allah dengan pikiran kita. Jangan membatasi mujizat Allah dengan keyakinan, akal budi, dan dengan apa yang ada pada pikiran kita. Tapi untuk membuka tingkap langit atau surga, itu adalah hanya dengan keyakinan, iman, percaya kita kepada Allah. Hanya dengan. Oleh sebab itu orang Kristen bukan hanya berjalan dengan apa yang dia lihat, tapi orang Kristen berjalan dengan percaya. Saudara, waktu saya membuat buku di Brawijaya, puji Tuhan buku saya sudah dijadikan sebagai buku wajib mahasiswa UB Pendidikan Agama Kristen, dikeluarkan oleh Brawijaya. Waktu itu kami sedang bincang-bincang dengan profesor dan lain sebagainya. Kemudian ada Profesor
S2. S2 itu adalah saudara sepupu kita, ya, bukan S2 magister. Dia mengatakan pada saya, Pak, hanya ada 2 manusia seseorang bisa menerima apa yang ada dalam dunia ini. Apa, Pak? Dengan akal, masuk akal, maka dia percaya. Dan yang kedua adalah dengan hati nurani. Saya bilang, ada 3, Pak. Lah enggak, cuma 2 ini aja. Maka apapun yang tidak mungkin bagi manusia itu adalah dianggap itu adalah fiktif. Gak bisa, Pak. Saya ngomong sama beliau, profesor ya saudara. Saya, kan dia sudah tahu saya orang Kristen, karena saya presentasi, waktu itu saya baru presentasi buku saya. Kami orang percaya, orang Kristen mempercayai 3: akal, hati nurani, dan iman. Belum, maksudnya gimana? Iman itu, Pak, menjangkau apa yang tidak mungkin bagi manusia menjadi mungkin. Seperti apa? Bapak tahu surga? Tahu. Bapak yakin masuk surga? Ya, insya Allah katanya. Ya, mudah-mudahan. Tapi kalau kita tidak, ada yang di sini sudah naik turun surga? Belum pernah. Kecuali di buku ya, ada buku 40 hari di surga, 40 hari di neraka katanya ya. Tapi kenapa saudara tahu bahwa surga itu ada? Kenapa saudara tahu bahwa saya yakin saya akan masuk surga? Itu karena iman. Maka iman dalam Ibrani pasal 11 mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman, kita belum lihat, tapi itu adalah harapan kita. Itu adalah keyakinan kita. Maka seperti itulah yang dialami oleh Abraham. Dia tidak lihat tempatnya, dia tidak lihat tujuannya, dia tidak tahu jalannya, tapi imannya berkata, saya pasti bisa sampai karena Allah menyertai. Oleh sebab itu, maka Bapak Ibu sebagaimana mahasiswa, sebagaimana anak-anak sekolah dasar, mereka bisa naik level karena mereka mengalami ujian. Kita pun juga demikian. Salah satu kunci ujian iman itu adalah pencobaan. Salah satu kunci ujian kita mau naik level, kita mau berkata, Yesus ajaib, Engkau Tuhan yang luar biasa, ketika kita melewati yang namanya ujian, yaitu persoalan-persoalan kita. Oleh sebab itu pagi hari ini, jangan lari dari persoalan, jangan lari dari pergumulan. Keunikan kehidupan kita bisa berkata, Tuhan baik, Tuhan dahsyat, karena kita melewati liku-liku perjalanan yang mungkin tidak menyenangkan bagi kita. Ya. Abraham tetap taat. Saudara kasih dalam Tuhan yang kedua. Oh, ada lagi satu. Perkawinan di Kana, Yohanes pasal 2 ayat 7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ayat 8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang ceduklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Ayat 9. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur. Ada orang mengatakan begini, Pak, kalau air menjadi anggur, bagaimana mereka meminumnya? Masa mereka minum anggur itu kan bulat-bulat seperti itu? Apakah bisa? Ya, terjemahan kata anggur di dalam Alkitab itu adalah terjemahan yang sudah difermentasikan, yang artinya ini bukan anggur buah, tapi anggur sudah menjadi air anggur. Jadi Alkitab kita nggak pernah salah. Tapi Alkitab kita itu adalah Alkitab yang ditulis oleh kurang lebih 40 orang, tetapi ditulis dengan hikmat, pimpinan, tuntunan daripada Allah. Maka Alkitab ini dibaca, dimengerti, bisa dari kalangan bawah sampai kalangan yang sudah sarjana sekalipun. Ya, seperti itu. Jadi kalau pemimpin-pemimpin ini, pelayan-pelayan ini, mereka kan sudah tahu pesta besar nih saudara ya. Dan karena mereka sudah tahu, pasti dalam hati mereka berpikir begini, bagaimana mungkin ini kan sudah kehabisan anggur, terus kita kasih air, apa kata daripada orang-orang? Tapi mereka pun tidak berpikir demikian. Mereka taat saja, mereka ikuti saja. Saudara, sekali lagi, tidak ada berkat
kalau tidak didahului dengan ketaatan. Amin. Tidak ada. Maka yang paling penting sebenarnya adalah kita ini mau tunduk, kita ini mau taat di bawah otoritas daripada Allah. Dan Allah itu luar biasa. Itu yang pertama. Saudara, yang kedua, kalau Abraham diberkati oleh Tuhan, karena Abraham ini dia selalu mendirikan yang namanya Mezbah. Kalau saya pelajari perjanjian lama, itu adalah dasar dan fondasi kita di perjanjian baru. Ibadat sudah dipel semua. 4 kriteria orang perjanjian lama melakukan ibadah. Yang pertama adalah mereka memuji Tuhan, ada dalam ibadah kita pada saat ini. Yang kedua adalah membaca Alkitab, kita sudah baca tadi. Yang ketiga adalah berdoa, kita sudah berdoa tadi. Dan yang keempat adalah doa berkat. Sebentar nanti ditutup Bapak Gembala akan menutup dengan berkat. Artinya ibadah kita pada saat ini adalah ibadah yang juga sudah didasari dengan apa yang dilakukan di dalam perjanjian lama. Dan masuk dalam perjanjian baru hal yang sama juga. Mezbah, Kejadian 12 ayat 7, maka didirikannya situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ayat 8, kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Arti mezbah dalam perjanjian lama itu adalah sebagai tempat untuk pengorbanan. Zaman dahulu kalau ada orang yang merasa bahwa dia adalah melakukan dosa, dia melanggar perintah Allah, maka dia akan memanggil imam untuk dia sebagai orang yang mewakili, menyampaikan akan perbuatan jahat daripada orang ini melalui korban. Maka zaman dahulu dosa diukur dari yang namanya korban yang diberikan oleh seseorang. Kalau dia berkorban, misalnya dia kasih burung, itu berarti dosanya kecil. Kalau dia berkorban, dia kasih lembu, berarti dosanya banyak. Saya nggak bisa bayangkan kalau kita sekarang ini, kalau kita masih melakukan yang namanya korban-korban ini. Mungkin di samping kiri kita ini banyak domba, ada sapi, ada kambing, dan ada segala macam. Kenapa? Karena akan dikorbankan. Dan yang bisa menyembelih atau yang bisa membawa korban itu adalah imam atau hambanya. Gak boleh raja, gak boleh walaupun dia saya ini adalah panglima, gak bisa. Karena imam itulah yang dipercayakan oleh Allah, yang dikuduskan oleh Allah di tempat ruang maha kudus untuk dia membawa persembahan kepada Tuhan. Saya kasih contoh ya. Zaman dahulu kalau bawa korban, ini misalnya korban ya, imam itu di tempat ruang maha kudus yang tidak boleh satupun kecuali imam, dia tuh menunduk begini, dan korban itu dia. Situlah dia melakukan yang namanya rekonsiliasi dengan Allah. Padahal persembahan ini adalah persembahan daripada umat yang ada di belakang, sebagai tanda supaya umat itu diampuni dosanya. Dan puji Tuhan, perjanjian baru korban satu-satunya adalah hanya Yesus yang sudah berkorban bagi kita. Amin. Maka tidak ada lagi korban apapun yang kita korbankan. Yesus inilah satu-satunya korban yang Tuhan katakan, inilah korban yang berkenan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, puji Tuhan, bersyukur kita. Yesus datang, dia berkorban untuk saya dan saudara. Maaf kata, banyak orang di luar sana berkorban dirinya untuk membela yang dia sembah. Tapi saya dan Bapak Ibu yang hadir pada saat pagi hari ini, kita bersyukur ada pribadi yang kudus, pribadi yang suci, yang berkorban untuk kita, sehingga kita dilayakkan kembali untuk kita mengabdi, untuk kita datang kepada Tuhan. Saya mau cerita sedikit tentang mezbah. Jadi mezbah itu juga adalah sebagai tempat untuk orang-orang berseru kepada Tuhan. Abraham perjalanan yang tidak cukup, artinya bahwa sangat panjang
Maka Abraham ini dia selalu bertanya, dia selalu datang kepada Tuhan. Ini hebatnya orang dulu, saudara. Apapun yang mereka mau lakukan, mereka tanya kepada Tuhan. Kalau sekarang kebalik ya, sudah lakukan baru tanya, benar nggak Tuhan ya, seperti itu ya. Zaman dahulu tidak. Mereka datang, makanya mezbah itu sebetulnya adalah simbol atau lambang di mana seseorang berdamai atau melakukan rekonsiliasi perdamaian dengan Allah. Maka orang yang membuat mezbah ini adalah orang yang selalu melakukan hubungan intimasi dengan Tuhan. Ada devosi yang dia lakukan, menyadari Tuhan, saya ini gak bisa melakukan apa-apa. Korelasi untuk zaman sekarang apa? Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, siapapun kita, anak kecil atau siapapun, mari kita bangun mezbah di hadapan Tuhan. Di tempat kami, saya bekerja di Om Adi Sujaka sudah hampir 3 minggu ini ya. Om Adi melakukan mezbah doa jam 5 pagi dengan seluruh jemaat melalui Zoom. Seberapa yang ada pelayan-pelayan, tadinya cuma 10 orang, 15, sekarang sudah lumayan 30, 20-an ya. Itu namanya mezbah. Artinya mezbah itu adalah berbicara tentang doa. Doa dalam bahasa Alkitab itu adalah komunikasi rohani kita dengan Allah. Banyak hamba Tuhan mengatakan bahwa doa adalah nafas hidup orang Kristen. Doa, ada seorang hamba Tuhan juga mengatakan adalah 50% sudah dilakukan oleh Allah, selebihnya kita lakukan. Tapi yang paling tepat doa itu dalam bahasa Yunani namanya itsmai, yang artinya komunikasi kita dengan Allah. Kalau saya mau telepon orang tua saya di Manado, saya nggak mungkin harus pulang baru saya komunikasi. Ada handphone, ada HP. Nah, apa komunikasi kita dengan Tuhan? Doa. Didengar oleh Allah. Doa. Ya. Dan oleh sebab itu mari jangan berhenti berdoa walaupun kita sudah diberkati. Amin. Karena doa bukan untuk kejar berkat, tapi doa itu adalah hubungan kita dengan Allah. Hubungan secara vertikal antara Allah dengan kita. Dan tertera di dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17, yaitu tentang hukum Taurat. 1 sampai 4 hubungan kita dengan Allah, kemudian 5 dan sampai dengan 10 dan hubungan kita dengan sesama. Jadi jangan pernah lupakan yang namanya doa ini. Ya, saya tidak panjang lebar di situ, tapi intinya adalah jangan jadikan doa ini sebagai sarana, sebagai sesuatu bahwa kalau saya lagi sedang ada masalah baru saya berdoa, itu salah. Kalau saya lagi sakit baru saya berdoa, itu salah. Yang benar adalah doa itu merupakan kewajiban, keharusan sebagai orang yang percaya untuk dia berkomunikasi dengan Tuhan. Maka di dalam doa, kami diajari di sekolah Alkitab, ada simbol. Yang pertama, supaya kita tidak jenuh berdoa, ibu jari doakan untuk orang-orang yang dekat dengan kita, keluarga, tetangga dan sebagainya. Jadi kalau mau doa siapa? Jari telunjuk, doakan orang-orang yang sudah mendidik, seperti dosen, seperti guru, seperti orang-orang yang sudah mungkin memberikan kita pendidikan. Yang tengah adalah doakan pemerintah, karena jari paling tinggi pemerintah kita. Jari manis, karena jari manis ini pakai cici kalau yang sudah menikah. Maka doakan orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, orang-orang yang mungkin mengalami kelemahan. Nah, jangan lupa jari kelingking, doakan pribadi. Ya, orang berdoa sudah mendoakan semua, tapi lupa mendoakan dirinya sendiri. Tapi ada juga terbalik, diri sendiri yang didoakan, orang lain dilupakan. Ya, gitu ya. Itu tentang doa. Ya, yang ketiga, Kejadian 14 ayat 14 berkata begini. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orangnya
yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Saudara, perjalanan Abraham itu kan bukan hanya seorang diri, tapi ada keponakan, ada saudara dan sebagainya, keluarganya. Suatu saat Abraham itu berada di tempat di mana mereka memandang, sejauh mata mereka memandang, ada tanah yang sangat luas, begitu hijau dan begitu indahnya. Kemudian Abraham ini berbicara kepada keponakannya namanya Lot. Lot, silakan kamu pilih. Kalau kamu ke kiri, saya ke kanan. Kalau kamu ke kanan, saya ke kiri. Harusnya kalau menurut kita, keponakan yang memahami dan mengerti, dia akan ngomong begini, om aja, kalau saya terserah, kan begitu. Tapi ini beda. Abraham menyuruh, memilih. Udah gak apa-apa lah, kamu pilih. Kemudian Lot memandang dan memilih. Dia melihat, wow, di sebelah sana ini pasti adalah tanah yang subur. Ini pasti adalah tanah yang sangat diberkati. Dan akhirnya Lot itu memilih demikian. Ketika dia memilih, ya udah, kalau begitu yang kamu pilih saya tidak akan pilih. Saudara, apa yang terjadi ketika mereka sudah berpisah, sudah beberapa hari mereka tinggal, ternyata Lot ini ditawan oleh orang-orang jahat. Tempat di mana Lot memilih adalah tempat di mana orang-orang yang jahat, yaitu Sodom dan Gomora. Dia ada di sana. Ketika dia ada di sana, Abraham itu mendengar keponakan saya ditawan, dibawa oleh musuh, dijarah. Apakah Abraham itu ngomong begini, ya udah kamu yang pilih, tanggung jawab sendiri? Tidak, saudara. Tapi Abraham, dia punya yang namanya simpati. Simpati itu adalah orang yang memiliki perhatian kepada orang lain, tapi hanya pada simpati. Aduh, kasihan kamu ya, itu namanya simpati. Tapi Abraham bukan hanya punya simpati, tapi dia empati. Empati itu adalah orang yang punya belas kasihan kepada orang lain, tapi dia melakukan belas kasihannya itu dengan tindakannya dia. Seperti Allah. Allah melihat manusia jatuh dalam dosa. Apakah Allah biarkan? Tidak. Maka Allah mengutus anaknya. Dia berkorban hanya untuk saya dan saudara. Nah, Abraham juga demikian. Karena dia melihat bahwa Lot ini sudah ditawan, dia mengerahkan 318 orang. Itu adalah orang-orang terpilih. Dan dia menyuruh, tolong selamatkan keponakan saya. Dan akhirnya Lot itu bisa dibawa pulang dengan selamat. Saudara, tanpa kita sadari, masih banyak orang yang butuh pertolongan kita. Tanpa kita sadari, masih banyak orang yang butuh kepedulian kita. Dan ini memang ayat firman Tuhan, Matius 22:37 sampai dengan 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dalam kedua hukum ini tergantung hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kalau kita mau menunjukkan bahwa Tuhan, aku cinta kepada engkau, aku mengasihi engkau, itu terlihat dari kepedulian kita mengasihi akan sesama kita. Seperti itu. Orang gak bisa mengatakan bahwa aku mau setia, aku mau rajin beribadah, tapi tidak peduli dengan orang lain, tidak mengasihi akan orang lain. Anak-anak kita di rumah, kalau mereka tidak taat, kalau mereka tidak mengasihi adik kakaknya, bagaimana mau mengasihi akan Allah yang tidak kelihatan? Maka ukurannya adalah kita mau mengasihi yang kelihatan juga. Saudara, simpati dan empati ini juga ditunjukkan oleh ada seorang yang turun dari Yeriko. Ketika dia turun,
Kemudian dia melihat ada seorang yang sedang luka, yang mungkin dijarah oleh orang jahat. Waktu imam turun, imam hanya melihat, aduh, enggak deh, saya enggak punya waktu, saya harus mengerjakan bagian saya di rumah, besok nanti ada ibadah. Orang Lewi turun, aduh, saya enggak bisa nyentuh yang seperti itu. Tapi ada seorang Samaria, ketika dia turun, dia enggak berkata apa-apa. Dia langsung ambil orangnya, dia angkat, dia bawa ke penginapan. Maka dia mengatakan, kalau ada yang kurang saya akan datang dan menambahkan. Dan Yesus berkata, siapakah orang yang mengasihi di antara mereka? Yaitu orang Samaria. Itu yang namanya empati. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, jangan kita melihat orang membutuhkan pertolongan, tapi kita hanya bilang, kasihan deh kamu. Tapi kita harus melakukan tindakan kita. Ayo bantu, kerjakan apa yang bisa kita lakukan. Seperti itu. Dan yang terakhir dalam khotbah saya pada saat ini adalah Abraham. Dia diberkati oleh Tuhan karena Abraham sangat percaya kepada Allah. Ya, kata percaya dalam bahasa Yunani memakai kata pistio yang artinya keyakinan. Kalau saudara Bapak Ibu membaca dalam Yakobus 5 ayat 16 bagian B itu mengatakan begini, doa orang yang benar bila dengan yakin dia doakan sangat besar apanya? Kuasanya. Apa yang membuat orang benar itu sangat besar kuasanya? Keyakinan seseorang terhadap Tuhan. Maka orang yang punya keyakinan benar dengan Allah tidak akan memandang apakah doanya, apakah pergumulannya dijawab, diberkati. Dia tetap stay dan tetap percaya kepada Allah. Coba lihat Ayub, ya, lingkungannya tidak mendukung dia, tetapi dia berkata, bagaimana mungkin kalau kita mendapatkan hal-hal yang baik dari Tuhan, hal-hal yang tidak baik kita tidak terima. Artinya orang yang seperti ini adalah orang yang sudah tertanam, berakar, bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Bapak Ibu, pertanyaan yang harus kita renungkan pada pagi hari ini, maukah kita tetap bertumbuh, berakar di dalam Tuhan? Kalau itu kita mau bertumbuh, kenalah Dia lebih dalam melalui pelayanan, ibadah, penyertaan, pertolongan kita pada hari ini. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan boleh memberkati kita. Saya undang mari kita bangkit pada semua, kita angkat satu pujian. Ku tetap setia, ku tetap cinta. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku tetap cinta ben aku.
penopang hidup kami. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Tetap percaya. Mari kita angkat tangan dengan percaya kepada Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga. Kami percaya Engkau penolong kami. Kami percaya Engkau penjaga kami. Oh Yesus. Katakan dengan iman, Tuhan selalu menolong. Kau Tuhan penolong yang setia, selalu menjaga kami, mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Seperti firman Tuhan, Abraham dibenarkan karena percayanya dan kesetiaan dia kepadamu ya Tuhan. Dengan iman dan pengharapan kami kepada Tuhan, kami mau berkata Engkau yang memelihara hidup kami hari ini, besok dan seterusnya. Engkaulah yang menolong dan menopang hidup kami, umat-umat-Mu. Apa yang kami makan, minum, pakai, kalau Tuhan memelihara burung
percaya ketebusan darah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami telah melihat dan belajar dari firman Tuhan. Kenapa Abraham diberkati dan disertai Tuhan? Dia begitu taat kepada firman Tuhan. Selalu membangun mezbah, membangun hubungan keintiman dengan Tuhan. Ada empati, ada kepedulian dengan sesama. Bahkan dia tetap percaya pada Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Sebagaimana Engkau menyertai Abraham, Engkau juga menyertai kami umat Tuhan yang ada di GPD Logos. Terima kasih Tuhan. Pakai terus hamba Tuhan yang Engkau sudah utus pagi ini, Bapak Pendeta Roy, serta istri dan anak-anak mereka, dalam penyertaan dan topangan-Mu Tuhan, dalam tugas-tugas pelayanannya dia. Terima kasih Tuhan. Kami sudah terima berkat firman Tuhan pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan umat Tuhan akan membawa korban persembahan, dikuduskan, dan biarlah itu Tuhan yang membalas dengan kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.